Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cempaka Paramita, SEMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional kelas A. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Peran Pemasaran Berkelanjutan dalam Meningkatkan Daya Saing Global, Perspektif Industri Air Minum Kemasan. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Dewi Intan dengan NIM awal 22, NIM akhir 1030, Siti Aisyah dengan NIM awal 22, NIM akhir 1031, Ziha Nurhaliza dengan NIM awal 22, NIM akhir 1034, Nelia Safitriani dengan NIM awal 22, NIM akhir 1038, Rani Marisa dengan NIM awal 22, NIM akhir 1039, dan Anugrah Riki Mahendra dengan NIM awal 22, NIM akhir 1042. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya Siti Aisyah di sini akan menjelaskan mengenai sejarah industri air mineral. Nah, industri air mineral memiliki sejarah yang panjang serta menarik. Dimulai pada tahun 1622, pabrik pembotolan Hollywell yang ada di Inggris memulai era air minum dalam kemasan. Nah, pada awal abad ke-18, air kemasan mulai populer di Eropa karena diakui manfaat kesehatannya. Di Amerika, produksi pertama dilakukan oleh Jackson Spa di Boston pada tahun 1767. Nah, pada tahun 1783, Johann Jacob Schweppe memproduksi air berkarbonasi di Jenewa, Swiss, yang kemudian menjadi perusahaan Schweppes. Nah, kemudian inovasi terus berkembang. Pada tahun 1809, Joseph Hawkins di Amerika itu memproduksi air mineral tiruan yang mana mempopulerkan air berkarbonasi. Nah, menariknya, air botolan pada masa itu dijual sebagai obat di apotik hingga awal 1900-an. Nah, pertumbuhan industri ini juga didorong oleh penurunan biaya produksi gelas serta kemajuan teknik pembotolan. Lalu, kemudian keamanan dan manfaat kesehatan juga memainkan sebuah peran besar dalam popularitas air kemasan. Meningkatnya wabah penyakit seperti tifus dan kolera menjadikan air kemasan pilihan yang lebih aman serta sehat bagi masyarakat. Selain itu, air mineral ini yang di dalam kemasan itu dikenal memiliki manfaat obat dari sumber alami serta menawarkan keberhasilan serta kemudahan saat dibawa kemana saja yang sangat dihargai oleh konsumen. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu identifikasi perusahaan dalam industri air mineral. Yang pertama yaitu Nestle Waters yang merupakan bagian dari grup Nestle yang didirikan pada tahun 1866 di Switzerland. Mereka memproduksi merek-merek terkenal seperti Pure Life, Poland Spring, dan San Pellegrino dengan fokus pada kualitas, keberlanjutan, dan inovasi produk. Kemudian yang kedua, The Coca-Cola Company dan Danone. Untuk Coca-Cola Company ini didirikan pada tahun 1886 di Atlanta, yang awalnya dikenal sebagai produsen minuman bersoda. Kemudian mereka juga memproduksi air mineral dengan merek Dasani dan Glaceau Smart Water yang mengandalkan diversifikasi produk, kemudian distribusi global dan kampanye pemasaran yang kuat. Lalu Danone ini didirikan pada tahun 1919 di Barcelona dan sekarang berbasis di Prancis yang terkenal dengan merek-merek air mineral seperti Evian dan Aqua. Strategi mereka mencakup akuisisi merek terkenal dan fokus pada kesehatan serta keberlanjutan. Untuk yang selanjutnya yaitu Pepsi Pepsi ini berdiri pada tahun 1965 setelah penggabungan Pepsi Coca-Cola Company dan Frito-Lay yang memproduksi air mineral Aquafina. Nah, strategi mereka meliputi diversifikasi produk, distribusi global, dan pemasaran dinamis. Nah, kemudian Nongfu Spring dari Tiongkok. Nah, didirikan pada tahun 1996. Nah, terkenal dengan produk air mineral dari Danau Qingdao yang bersih, termasuk merek Nongfu Spring dan Shuirong C100 dengan fokus pada kualitas air, inovasi produk, kemudian dominasi pasar domestik Tiongkok.
Materi yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang penguasaan pangsa pasar. Penguasaan pangsa pasar masing-masing perusahaan. Penguasaan pangsa pasar dalam industri air mineral didominasi oleh beberapa perusahaan besar. Salah satu analisis detail mengenai penguasaan pangsa pasar oleh masing-masing perusahaan besar yang pertama yaitu Nestle. Produk utamanya dari Nestle ini yaitu Pure Life, Poland Spring, Deer Park, Aquafina, San Pellegrino, dan Pirelli. Nah, kekuatan pasar Nestle ini telah lama menjadi pemain dominan di industri air mineral internasional. Produk-produk air minumnya sangat dikenal di berbagai negara, dengan merek seperti Pure Life menjadi salah satu yang paling populer. Nestle merupakan strategi inovasi produk dan kerjasama pemasaran global untuk memperkuat posisinya di pasar. Mereka juga sering melakukan kampanye pemasaran yang agresif serta kerjasama dengan berbagai distributor besar di seluruh dunia. Produk yang kedua yaitu ada Danone. Produk utamanya yaitu Aqua, Zywex, Drop, Fonvela, Volvic, Evian, Salus, dan Hayat. Nah, kekuatan pasar ini Danone memiliki jaringan distribusi yang luas dan kuat di berbagai negara. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan merek, tetapi juga memperluas jaringan distributor dan pabrik untuk memastikan ketersediaan produk di banyak pasar. Aqua, salah satu merek utamanya, sangat dominan di pasar Indonesia. Strategi Danone untuk selalu beradaptasi dengan preferensi pasar lokal juga berkontribusi pada penguasaan pangsa pasar yang kuat. Merek yang ketiga yaitu PepsiCo. Produk utamanya yaitu ada Aquafina. Kekuatan pasarnya yaitu PepsiCo ini memasuki industri air mineral pada tahun 1994 dengan merek Aquafina dan berhasil bersaing dengan perusahaan yang lebih dulu ada di pasar ini. Mereka menggunakan strategi diversifikasi produk dan distribusi global untuk memperluas jangkauan pasarnya. Melalui inovasi dan kampanye pemasaran yang efektif, Aquafina menjadi salah satu merek air mineral terbuka di dunia. Yang keempat yaitu Coca-Cola. Produk utamanya yaitu Dasani. Nah, kekuatan pasar dari Coca-Cola ini sudah dikenal luas sebagai perusahaan minuman terkemuka, memasuki pasar air mineral pada tahun 1999 dengan merek Dasani. Coca-Cola memanfaatkan jaringan distribusi globalnya yang sudah mapan untuk memperluas penjualan Dasani. Produk ini sekarang tersedia di berbagai negara dan terus berkembang melalui strategi pemasaran yang kuat dan inovasi produk. Merek yang kelima yaitu Nongfu Spring. Produk utamanya yaitu Nongfu Spring dan Swirong C100. Kekuatan pasar Nongfu ini adalah perusahaan air mineral terbesar di Tiongkok. Mereka menguasai pangsa pasar domestik dengan sangat kuat dan juga mulai memperluas jangkauan internasionalnya. Strategi distribusi yang efektif dan pemahaman mendalam tentang pasar lokal membuat Nongfu Spring menjadi salah satu pemain utama di industri air mineral Tiongkok. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait distribusi geografis. Apa saja sih area geografis untuk pemasaran atau distribusi produk air mineral? Distribusi geografis dari produk air mineral masing-masing perusahaan tersebar di berbagai wilayah. Yang pertama, Nestle. Nestle memiliki distribusi yang sangat luas dengan produk-produknya tersedia di Amerika Utara, Eropa, Asia, serta beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin. Mereka memanfaatkan jaringan distribusi global untuk memastikan ketersediaan produk di berbagai pasar utama. Contohnya, produk Pure Life yang merupakan salah satu merek utama Nestle didistribusikan di Indonesia oleh PT Nestle Indonesia. Yang kedua ada Danone. Danone ini memiliki pabrik dan jaringan distribusi yang banyak di negara, memungkinkan mereka untuk memenuhi permintaan pasar lokal dengan lebih efektif. Contohnya di Indonesia, Aqua diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi dan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, memastikan penetrasi pasar yang mendalam. Yang ketiga yaitu ada PepsiCo. PepsiCo ini memiliki jaringan produksi dan distribusi yang tersebar di berbagai lokasi strategis di seluruh dunia. Contohnya Aquafina diproduksi di Uni Emirat Arab dan Dubai Refreshment Company dan didistribusikan secara luas di seluruh wilayah tersebut, yang menunjukkan adaptasi lokal yang baik. Yang keempat terdapat Coca-Cola. Coca-Cola ini menggunakan jaringan distribusi global yang telah mapan untuk mendistribusikan Dasani. Mereka juga sudah bekerja sama dengan banyak distributor lokal untuk memperluas jangkauan pasarnya. Nah, di Indonesia, Ades diproduksi oleh PT Coca-Cola Bottling dan didistribusikan melalui berbagai saluran termasuk minimarket, toko, dan restoran. Nah, yang terakhir ada Nongfu Spring. Nongfu Spring ini fokus utamanya berada di negara Tiongkok. Nah, meskipun fokus utama tersebut di distribusi adalah pasar domestik di Tiongkok, Nongfu Spring juga mulai menjangkau pasar internasional untuk memperluas jangkauan produk mereka. Nah, strategi distribusi dari Nongfu Spring ini, mereka dijual melalui distributor dan subdistributor yang memastikan penyebaran yang luas di berbagai wilayah, baik domestik
maupun internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu terdapat tingkat kompetisi dalam industri air mineral. Nah, dalam hal ini terdapat pemain lama dan pemain baru dalam industri ini. Pemain lama yang pertama yaitu perusahaan Nestle yang mana memasuki industri air pada tahun 1969 dengan membeli saham dari perusahaan Prancis yang bernama Vittel. Yang kedua yaitu perusahaan Danone. Nah, perusahaan ini mengeluarkan beberapa produk air mineral, contohnya Aqua pada tahun 1973. Yang ketiga yaitu ada perusahaan Pepsi. Perusahaan ini pertama kali memasuki industri air mineral dengan menjual produk air mineral merek Aquafina pada tahun 1994. Dan yang keempat itu ada Nongfu Spring yang mana memasuki industri air mineral pertama kali pada tahun 1996, dan Coca-Cola Company yang menjual produk air mineral merek Dasani pada tahun 1999. Nah, untuk tingkat kompetisi pada kelima perusahaan ini dimenangkan oleh Nestle yang disusul oleh perusahaan Coca-Cola, Danone, Pepsi, dan juga Nongfu Spring yang menduduki pasar nomor 1 terbaik untuk pasar Tiongkok. Selanjutnya yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Yang pertama yaitu perusahaan Nestle. Perusahaan Nestle ini memiliki beberapa produsen dan juga distributor di seluruh penjuru dunia yang mana mereka tempati untuk mendirikan sebuah pabrik. Contohnya yaitu di Indonesia terdapat PT Nestle Indonesia yang memproduksi dan mendistribusikan produk-produk Nestle di Indonesia. Kemudian setelah diproduksi oleh PT Nestle Indonesia akan didistribusikan kepada distributor wilayah. Contohnya itu CV Bintang Burne di wilayah Balikpapan. Kemudian akan dijual lagi kepada distributor yang lebih kecil seperti grosir, supermarket, dan pertokoan yang kemudian akan dilanjutkan kepada konsumen. Adapun yang menjadi konsumen dari perusahaan Nestle khususnya air mineralnya adalah seluruh konsumen, karena air mineral perusahaan Nestle ini dapat dikonsumsi oleh berbagai jenis konsumen karena memiliki kualitas yang bagus. Yang kedua yaitu perusahaan Danone. Nah, perusahaan Danone ini sama seperti perusahaan Nestle memiliki banyak distributor dan produsen di seluruh dunia. Contohnya di Indonesia yaitu PT Aqua Golden Mississippi yang memproduksi Aqua. Terdapat juga distributor wilayah yaitu PT Tirta Abadi untuk wilayah Jawa Barat, dan juga akan nantinya didistribusikan kepada distributor kecil seperti toko pengecer, supermarket, dan lain-lain. Yang menjadi konsumen dari perusahaan Danone ini adalah mencakup semua konsumen karena produknya yang dijual ini khususnya air mineral dapat diminum oleh berbagai kalangan konsumen. Yang ketiga yaitu ada PepsiCo. Nah, PepsiCo ini memiliki beberapa distributor dan produsen di berbagai wilayah seperti terdapat perusahaan pembotolan di Dubai yang mana melakukan proses produksi dan distribusi air mineral merek Aquafina. Kemudian air mineral ini akan didistribusikan kepada distributor seperti minimarket dan pertokoan untuk sampai ke tangan konsumen. Adapun yang menjadi konsumen dari perusahaan PepsiCo ini khususnya air mineralnya yaitu orang-orang yang lebih suka minum air mineral dengan air mineral Aquafina atau air mineral dari perusahaan Pepsi, yaitu perusahaan Coca-Cola. Nah, perusahaan ini yang menjadi distributor dan produsen dapat berupa pabrik atau cabang lain di negara lain. Contohnya itu di Indonesia terdapat PT Coca-Cola Bottling sebagai produsen dan distributor untuk wilayah Indonesia. Nah, setelah diproduksi oleh perusahaan ini, maka akan dikirimkan kepada gudang dan untuk dijual kepada distributor seperti minimarket, toko, restoran yang nantinya dijual kepada konsumen. Adapun yang menjadi konsumen yaitu seluruh pangsa pasar dapat menjadi konsumen karena air mineral dari perusahaan Coca-Cola ini memiliki kualitas yang baik untuk kesehatan. Yang kelima yaitu Nongfu Spring. Produsennya yaitu perusahaan itu sendiri, kemudian didistribusikan kepada distributor untuk dijual di minimarket, toko retail, restoran, dan e-commerce. Kemudian dijual kepada konsumen. Apabila distributor tidak dapat menjangkau konsumen yang terpencil, maka dapat menggunakan subdistributor untuk menjual kepada konsumen yang terpencil. Nah, adapun yang menjadi konsumen dari produk ini adalah dari kalangan bayi hingga usia tua karena produk ini mengandung mineral dan nutrisi yang baik untuk tubuh. Baik, untuk yang selanjutnya adalah analisis strategi Nestle Waters yang merupakan pemimpin global dalam industri air mineral dengan fokus pada inovasi berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berubah. Nah, mereka menawarkan beragam merek air mineral yang berkualitas tinggi dengan strategi yang beragam untuk memenuhi segmen pasar yang berbeda. Dengan distribusi yang luas serta kemitraan retail, Nestle Waters memastikan produknya itu
tersedia secara luas melalui kampanye pemasaran yang menekankan kualitas, manfaat kesehatan, serta keberlanjutan. Nah, kemudian mereka itu membangun kesadaran merek dan kepercayaan konsumen. Nah, manajemen ekspor dan impor yang efisien menggunakan teknologi canggih yang mana memastikan ketepatan waktu dan kualitas produk. Nah, dan yang tak kalah penting, Nestle Waters menjadikan keberlanjutan sebagai fokus utama dengan inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan dan komitmen terhadap manajemen air yang bertanggung jawab. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan analisis pemasaran mengenai Coca-Cola Company. Yang pertama itu ada strategi produk dan merek. Nah, Coca-Cola ini telah berhasil mengimplementasikan strategi produk dan merek yang sangat kuat sebagai merek terkemuka di dunia. Nah, dan juga Coca-Cola ini telah mengembangkan inovasinya untuk membuat produk-produk terbaru seperti Diet Coke, Coca-Cola Zero, Sugar, dan juga air mineral dan Sunny. Nah, mereka itu menciptakan desain kemasan dan penggunaan warna merah yang kuat adalah ciri khas mereka. Hal ini membantu menciptakan kesan yang kuat di benak para konsumennya dan juga untuk membedakan Coca-Cola dengan para pesaingnya. Dan juga Coca-Cola ini terus melakukan inovasi juga untuk mengurangi dampak lingkungan seperti penggunaan kemasan ramah lingkungan dan juga pengurangan gula dalam minuman dan pengembangan produk organik atau berbasis tanaman. Nah, perusahaan ini juga terlibat dalam program-program daur ulang dan pengelolaan limbah plastik untuk memastikan produk atau kemasan mereka itu tidak mencemari lingkungan. Oke, baik, yang kedua ini ada strategi harga, yang dimana strategi harga Coca-Cola itu menjadikan berbagai produk dengan harga yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Nah, Coca-Cola ini menggunakan strategi diferensi harga, yang dimana perusahaan ini mengubah harga produknya untuk berbagai segmen pasar, mulai dari produk-produk yang premium hingga termurah. Nah, memungkinkan Coca-Cola untuk menjangkau berbagai demografi konsumen dengan menawarkan produk dengan harga yang berbeda. Selain itu juga Coca-Cola memunculkan atau sering melakukan promosi dan diskon untuk meningkatkan daya tarik produknya di pasaran. Dengan menggunakan strategi promosi seperti diskon harga, bundling, atau loyalitas pelanggan juga, perusahaan ini dapat meningkatkan penjualannya dan mempengaruhi perilaku konsumen. Hal ini ditunjukkan oleh upaya perusahaan untuk terus meningkatkan atau membuat citra merek dan meningkatkan penetrasi pasar. Yang ketiga itu ada strategi distribusi, yang dimana Coca-Cola memiliki sistem distribusi langsung yang mengirimkan produknya langsung ke toko-toko atau outlet. Dengan demikian memungkinkan perusahaan untuk melihat dan mengontrol langsung atau melihat penggerakan mereka atau melihat penggerakan produk mereka ke pasar. Dan juga perusahaan ini memiliki jaringan distributor yang luas di seluruh dunia. Nah, distributor ini harus bisa bertanggung jawab atas penjualan dan distribusi produk Coca-Cola ke toko-toko restoran, pusat hiburan, dan tempat-tempat lainnya untuk memudahkan para konsumen membeli produk tersebut. Nah, strategi distribusi yang baik membantu Coca-Cola memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penetrasi merek di berbagai lokasi. Dan juga Coca-Cola memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dalam strategi distribusinya dengan mengurangi jejak karbon dan dampak lingkungan dari kegiatan distribusi mereka. Nah, mereka itu berkomitmen untuk menggunakan praktik distribusi yang ramah lingkungan. Keempat, yaitu strategi komunikasi pemasaran. Nah, Coca-Cola ini dikenal dengan kampanye pemasaran yang kreatif dan ikonik. Perusahaan ini menggunakan media yang dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu media cetak dan media visual. Nah, media yang dicetak meliputi surat kabar, majalah, dan koran, serta internet. Nah, media visual meliputi televisi, radio, poster, papan reklame, dan surat langsung. Nah, untuk membangun kesadaran merek dan membangun hubungan emosional dengan para konsumennya. Strategi komunikasi pemasaran yang kuat membantu Coca-Cola tetap relevan di benak konsumen dan memperkuat citra merek mereka. Nah, Coca-Cola juga menggunakan pesan-pesan komunikasi pemasaran yang berkelanjutan untuk menginspirasi para konsumennya dalam mendukung keberlanjutan dan bertindak secara bertanggung jawab terhadap lingkungan mereka. Mereka menyampaikan pesan-pesan positif untuk mendorong perubahan perilaku dan kesadaran mengenai lingkungan. Yang kelima itu ada manajemen ekspor dan impor. Coca-Cola Company sebagai perusahaan yang sukses memiliki strategi bisnis yang kompleks dan terintegrasi. Nah, Coca-Cola memiliki tim manajemen ekspor dan impor yang bertanggung jawab untuk mengolah rantai pasok internasional perusahaan. Mereka bekerja untuk memastikan kelancaran proses ekspor dan impor produk Coca-Cola di berbagai negara, termasuk mematuhi regulasi perdagangan internasional dan mengoptimalkan efisiensi logistik
Dan juga Coca-Cola ini bekerja sama dengan konsumen, komunitas lokal, dan pemerintah untuk mengumpulkan wawasan tentang kontribusi yang diberikan di wilayah tertentu atau wilayah tersebut. Dan juga perusahaan ini juga berinvestasi dalam inovasi teknologi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca selama proses ekspor dan impor. Nah, serta berpartisipasi dalam program-program untuk perlindungan lingkungan di negara-negara tujuan mereka. Yang keenam, yaitu ada implementasi sustainable dari industri. Nah, Coca-Cola ini telah aktif dalam menerapkan praktik berkelanjutan dalam operasionalnya. Perusahaan ini berkomitmen untuk mengurangi jejak lingkungan mereka dengan pengurangan penggunaan air, energi, dan limbah plastik. Dan juga Coca-Cola ini terlibat dalam inisiatif sosial dan lingkungan, seperti program daur ulang botol dan kampanye anti pencemaran plastik. Dengan demikian, Coca-Cola berupaya untuk menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Nah, perusahaan ini juga berfokus pada pengembangan produk yang inovatif untuk mendukung gaya hidup sehat serta berkelanjutan seperti minuman rendah kalori, tanpa gula tambahan, dan juga dengan bahan-bahan yang alami. Baik, materi yang selanjutnya yang dari perusahaan Danone, yakni Danone Aqua, menerapkan berbagai strategi untuk mereka mempromosikan keberlanjutan dalam operasinya dengan fokus utama yakni pada produk, harga, distribusi, komunikasi pemasaran, manajemen ekspor dan impor, serta implementasi keberlanjutan dalam industri. Baik, yang pertama ada strategi produk dan merek. Jadi, Danone Aqua memperkenalkan yang namanya Aqua Life 100%, yang merupakan sebuah tonggak dalam industri minuman kemasan yang terbuat dari 100% plastik daur ulang. Kemudian mereka juga memiliki unit bisnis daur ulang untuk mengumpulkan dan memproses sampah-sampah plastik bekas. Kemudian pada strategi harga, perusahaan ini menggunakan bahan baku dari daur ulang plastik hingga di angka 25% dalam semua kemasan produk Aqua. Kemudian dengan target meningkatkan hingga di angka 50%. Aqua Life 100% merupakan salah satu contoh utama produk yang terbuat dari 100% plastik daur ulang. Kemudian pada strategi distribusi, Aqua Danone mengurangi emisi karbon dengan cara menggunakan transportasi kereta api sebagai alternatif dalam mendistribusikan produk mereka. Kemudian pada strategi komunikasi pemasaran, mereka melakukan kampanye gaya hidup yang ramah lingkungan melalui iklan yang mengedukasi masyarakat tentang tindakan sederhana yang berdampak positif terhadap lingkungan. Kemudian di bagian manajemen ekspor dan impor, perusahaan memiliki unit bisnis daur ulang di beberapa lokasi untuk mengumpulkan dan memproses sampah-sampah plastik bekas dengan penggunaan bahan baku daur ulang hingga di angka 25% dalam semua kemasan produk. Kemudian yang terakhir ada implementasi keberlanjutan dari industri. Danone Aqua telah mendirikan unit bisnis daur ulang dan menerapkan strategi pemasaran hijau untuk membangun sebuah citra merek yang peduli akan lingkungan. Dan melalui berbagai inisiatif ini, Danone Aqua menunjukkan komitmen mereka untuk menjalankan operasi bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi selanjutnya di sini ada PepsiCo. Yang pertama ada strategi produk dan merek. Jadi PepsiCo ini menawarkan berbagai macam produk makanan dan minuman. PepsiCo secara konsisten meluncurkan produk baru dan memperbarui produk yang sudah ada untuk memenuhi tren dan kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Contohnya itu seperti Pepsi Max yang rendah gula dan Lays dengan rasa lokal. PepsiCo juga telah meluncurkan merek air mineral baru yaitu seperti Aquafina dan Ize, yaitu yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin beragam dan mencoba menarik konsumen yang ingin memilih minuman yang lebih sehat dan rendah kalori. Dan PepsiCo atau Aquafina juga berkomitmen terhadap praktik keberlanjutan yang telah mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi bisnisnya, yaitu dengan kelestarian lingkungan, kelestarian sumber daya manusia. PepsiCo Aquafina telah menetapkan tujuan ambisius untuk mengurangi dampak lingkungannya, termasuk target konservasi air dan pengemasan keberlanjutan. Yang selanjutnya ada strategi harga. Jadi PepsiCo menerapkan strategi penetapan harga yang kompetitif, yang dirancang untuk menyamai atau melemahkan harga pesaing utamanya di pasar minuman atau makanan ringan secara global. Salah satu strategi harga pasar yang dilakukan PepsiCo ini dengan
pemanfaatan promosi harga dan diskon yang sering diterapkan di seluruh portofolio produknya. Dan biasanya promosi ini sering dikaitkan dengan musim, acara, atau kampanye pemasaran. Selain itu, PepsiCo juga menganalisis permintaan pasar dan mempertimbangkan biaya lingkungan dan sosial dari produk mereka dalam penetapan harga di berbagai wilayah atau segmen konsumen. Selanjutnya di sini ada strategi distribusi. Jadi PepsiCo sendiri memiliki jaringan distribusi atau distributor yang luas di seluruh dunia. Ini menggunakan sistem pengiriman di toko atau langsung. Atau biasanya itu disebut juga dengan DSD. Tempat-tempat itu termasuk supermarket, toko serba ada, mesin penjual otomatis, dan setiap tempat yang dimana hampir orang mungkin lewat untuk membeli sebotol minuman. Dan PepsiCo juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra di seluruh rantai nilai untuk menemukan solusi yang terukur dan solusi yang layak secara ekonomi untuk memenuhi standar kualitas dan keamanan. Selanjutnya ada strategi komunikasi pemasaran. PepsiCo menggunakan berbagai platform iklan termasuk televisi, media sosial, media cetak untuk menjangkau konsumen. PepsiCo juga menggunakan sponsorship dengan mensponsori berbagai acara terutama di bidang olahraga dengan menampilkan iklan dan kehadiran di event olahraga terbesar di dunia. Selain itu, PepsiCo juga menekankan praktik keberlanjutannya dalam komunikasi pemasarannya. Hal ini dilakukan dengan menyoroti upaya perusahaan untuk mengurangi emisi karbon menggunakan bahan baku dan yang berkelanjutan dan mengurangi limbah. PepsiCo juga membuat iklan mengenai proses bagaimana PepsiCo Aquafina ini juga menerapkan sistem ramah lingkungan yang dimana hal ini dapat meningkatkan kesadaran tentang masalah lingkungan dan sosial atau untuk mempromosikan produk yang ramah lingkungan. Terus selanjutnya ada manajemen ekspor dan impor. PepsiCo telah membangun jaringan distribusi yang luas di seluruh dunia. Mereka bekerja sama dengan distributor lokal dalam mengejar untuk memasarkan produknya tersedia bagi konsumen dimanapun mereka berada. PepsiCo juga menyesuaikan produknya dengan pasar lokal untuk memenuhi selera dan minat konsumen. Hal ini termasuk kayak mengubah rasa, terus kemasan dan bahan-bahan produk. PepsiCo ini dapat mengoptimalkan biaya impor bahan bakunya, dengan ini dapat berkontribusi pada profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, komitmen PepsiCo terhadap keberlanjutan dalam manajemen ekspor dan impornya meningkatkan reputasi mereknya dan menarik bagi konsumen dan mitra bisnis yang peduli dengan lingkungan dan sosial. Terus yang terakhir ada implementasi sustainability dari industri. PepsiCo terus berinovasi dalam portofolio produk mereka untuk menerapkan gaya hidup yang sehat dan berkelanjutan dengan mereka merekoni kandungan gula, garam, lemak, dan produk mereka, serta mengembangkan produk-produk yang lebih sehat. PepsiCo juga menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan daur ulang dan dapat didaur ulang untuk mengurangi limbah dan menghemat sumber daya. Dan PepsiCo juga bekerja sama dengan pemasok yang menerapkan praktik pertanian keberlanjutan dan sumber daya bahan baku yang bertanggung jawab. Baik, yang selanjutnya dari perusahaan Nongfu Spring yang mengadopsi berbagai strategi dalam menjaga kompetitivitasnya di pasaran. Yang pertama dari segi strategi produk dan merek, jadi Nongfu Spring ini terfokus pada sebuah pengembangan produk yang didorong oleh kontrol penuh atas sumber air dan investasi besar dalam R&D yang diinovasikan. Kemudian dalam strategi harga, perusahaan ini menetapkan harga yang berdasarkan kepada nilai produk mereka dengan mempertimbangkan kualitas dan kebersihan air mineral mereka serta menyesuaikan harga sesuai dengan segmentasi pasar. Kemudian ada strategi distribusi, jadi Nongfu Spring ini memastikan atas ketersediaan produk mereka melalui berbagai saluran distribusi seperti melalui toko retail, supermarket, e-commerce, dan kemitraan dengan restoran ataupun kafe. Kemudian dalam strategi komunikasi pemasaran, mereka membangun kesadaran merek melalui kampanye pemasaran yang kreatif dan relevan. Kemudian terfokus pada sebuah nilai-nilai merek seperti kebersihan, kesehatan, dan kualitas produk, serta menggunakan pendekatan digital dan memanfaatkan media sosial. Kemudian pada manajemen ekspor dan impor, fokus utama dari Nongfu Spring saat ini adalah pada pasar domestik saja. Namun mereka memiliki strategi untuk memaksimalkan akan kehadiran mereka di pasar internasional melalui distribusi dan adaptasi produk.
Kemudian dan yang terakhir adalah implementasi keberlanjutan dari industri. Jadi perusahaan mengusung inovasi yang ramah lingkungan melalui R&D berkelanjutan, melakukan kontrol langsung terhadap sumber air untuk memastikan bahwasannya keberlanjutan dan meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan yang terus berkembang. Kemudian dengan strategi-strategi ini, Novo Spring menunjukkan komitmen mereka pada inovasi berkelanjutan dan kepuasan konsumen dalam menghadapi persaingan di pasar